Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin presentasikan tentang konsep dasar perancangan bisnis. Outline-nya yang pertama konsep dasar perancangan bisnis dan yang kedua penyusunan proposal perencanaan bisnis. Konsep dasar perancangan bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh profit atau laba. Rencana bisnis atau business plan menurut McKinsey. Menurut McKinsey, business plan adalah suatu rencana tertulis yang membuat tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Kedua ada by graph. Menurut by graph, business plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan dan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Terakhir dari Wikipedia, rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis. Menurut McKinsey, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat tujuan bisnis, cara kerja, dan rincian keuangan atau permodalan susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Menurut Bygrave, business plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik penyandang dana. Menurut Wikipedia, rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan bisnis adalah langkah perencanaan formal dalam memulai sebuah kegiatan usaha baru yang dipusatkan pada keseluruhan usaha dan menjelaskan semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan. Manfaat perencanaan bisnis. Yang pertama, untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Yang kedua, untuk mencari sumber dana. Yang ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Yang keempat, memprediksi masa depan. Yang kelima, untuk menaikkan level bisnis. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, mengenal bisnis yang akan dijalankan. Harus banyak melakukan penelitian. Yang kedua, menentukan audiens. Jika audiens dari bisnis plan merupakan investor atau berencana merekrut investor bermodalkan bisnis plan, maka perlu membuat bisnis plan yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, membuat kerangka rencana bisnis yang terdiri dari pernyataan visi, misi, penawaran produk, target pasar, marketing plan, laporan keuangan, penawaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan visi tentang usaha yang berjalan. Yang kelima, membuat bisnis plan secara profesional. Lalu pada bagian karakteristik perencanaan bisnis. Yang pertama, menunjukkan visi yang jelas. Yang kedua, memahami target dan sasaran pemasaran. Yang ketiga, informasi yang detail mengenai kompetitor dan industri yang akan dimasuki. Keempat, menyajikan bukti atas tim wirausaha yang berkompeten. 5. Singkat namun jelas. 6. Menandai risiko kritis. 7. Merinci sumber daya dan penggunaannya. 8. Proyeksi finansial yang teratur dan rasional. Yang terakhir dan kesembilan adalah kesimpulan yang baik untuk menarik pembacanya. Lalu analisis peluang atau opportunity analysis. Komponen utama dalam perencanaan bisnis yang membuat deskripsi detail dari produk maupun jasa yang akan menjadi kegiatan utama wirausaha. Penilaian atas peluang dan sudut pandang wirausahawan atas peluang tersebut.
merupakan kunci pertama yang harus dipenuhi dalam analisis. Lalu ada unsur-unsur yang harus ada dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, rencana pemasaran. Yang kedua, latar belakang usaha. Yang ketiga, rencana produksi. Keempat, rencana keuangan. Kelima, rencana sumber daya manusia dan organisasi. Keenam, analisa resiko dan hasil. Ketujuh, batasan waktu. Berikutnya, penyusunan proposal perencanaan bisnis. Unsur-unsur yang harus ada dalam perencanaan bisnis dibagi menjadi dua, untuk pengusaha pemula dan bagi pebisnis besar. Nah, bagi pengusaha pemula, memberi solusi untuk menggali dana operasional. Bagi pebisnis besar, untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan perusahaan lain atau investor. Lalu, sistematika penulisan proposal usaha. Yang pertama, secara berurutan, halaman cover proposal, surat pengantar proposal usaha, pendahuluan, profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jenis usaha, prospek usaha dan pemasaran, modal usaha, rencana anggaran biaya operasional, penutup, dan terakhir lampiran. Nah, untuk selanjutnya di situ adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang, visi dan misi, lalu kemudian dilanjutkan oleh profil perusahaan, di mana berisi nama perusahaan dan juga lokasi perusahaan, seperti itu. Lalu kemudian untuk struktur organisasi sendiri dari perusahaan, menjelaskan mengenai kedudukan dan peran orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Lalu yang D adalah jenis usaha, yang dimana menjelaskan isi usaha dan gambaran umum perusahaan. Lalu E adalah prospek usaha dan pemasaran, yang menjelaskan mengenai bagaimana prospek dari usaha tersebut. Yang terakhir adalah F lampiran, yaitu berisi surat-surat izin pendukung, foto perusahaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya dari kesimpulannya sendiri, sebelum memulai sebuah usaha, kita harus meluangkan waktu untuk menulis atau membuat sebuah rencana bisnis terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Berdasarkan dari pengalaman pribadi, ketika kita menulis rencana bisnis atau business plan, kita akan mengetahui seberapa besar keinginan kita untuk membuat menjadi pemenang dan kesiapan mental untuk memiliki bisnis kita sendiri, seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian cukup dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.